Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Kata-kata mutiara dari Oda Sensei telah mengantarkan kita pada rehatnya manga One Piece selama 1 minggu. Manga One Piece chapter 1074 secara resmi akan dirilis pada tanggal 12 Februari 2023. Namun versi bajak lautnya akan rilis di hari Kamis tanggal 9 Februari dan soft illernya sudah rilis di hari Selasanya. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, Mimin ingin bocorin ke kalian nakama O-Player jika sebentar lagi akan rilis game One Piece keren yang bisa kalian mainkan di handphone kalian. Game apa, Min? Nah, ini dia gamenya, League of Captain Sea to Ocean. Game One Piece ini sangatlah keren. Kalian bisa memilih karakter-karakter One Piece favorit kalian untuk melakukan pertarungan barbar seperti ini. Yap, banyak sekali hal menarik yang disuguhkan oleh game One Piece bertemakan adventure ini. Kalian bisa ngeloot berry di permainan main battle. Lalu kalian bisa bertarung dengan faksi lain di permainan war faction. Dan ada juga permainan ship defense war yang akan terjadi jika kapal kalian dibegal oleh musuh. Tak hanya itu, kalian juga bisa melakukan pertarungan antar player alias PvP. Yang paling menarik adalah kalian bisa mendapatkan skin untuk memperkuat karakter-karakter kalian, serta memilih jurus-jurus yang akan mereka keluarkan saat baku hantam. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Server gamenya akan resmi dirilis pada tanggal 8 Februari mendatang. Gaskan! Pre-registration sekarang juga. Linknya ada di kolom deskripsi ya nakama. Pada akhir manga One Piece chapter 1073, kita kembali dibuat menggila oleh Oda Sensei. Pasalnya Kizaru ternyata tak sendirian datang ke Pulau Egghead. Dia membawa banyak sekali kapal perang milik Angkatan Laut, serta sosok tak terduga juga datang bersamanya, yaitu salah satu Gorosei, Saint J. Garcia, Saturn. Kedatangan Gorosei ke Pulau Egghead menjadi malapetaka bagi bajak laut topi jerami dan juga Vegapunk. Pasalnya Gorosei merupakan otoritas tertinggi yang dapat mengendalikan para Seraphim. Itu artinya para Seraphim sudah jelas akan berada di pihak Gorosei dan juga Angkatan Laut. Saat ini terdapat 4 ekor Seraphim yang sudah dilepaskan dari kandangnya, yaitu S-Hawk, S-Shark, S-Bear, dan juga S-Snake. Bahkan ada 3 ekor Seraphim lagi yang saat ini masih berada di dalam kandang, yaitu S-Doflamingo, S-Crocodile, dan S-Toke. Yap, 1 Seraphim saja sudah membuat kerepotan, apalagi jika kru topi jerami harus melawan 7 ekor Seraphim sekaligus. Ditambah lagi kru topi jerami harus melawan Kizaru beserta kroco-kroconya dan 1 Gorosei, Saint J. Garcia, Saturn. Sosok yang bisa mengalahkan para Seraphim mungkin saja hanya Luffy, Zoro, Jinbe, dan Sanji. Sedangkan kekuatan kru sisanya masih di bawah Seraphim, dan Vegapunk hanyalah beban saja, karena mereka tak bisa bertarung. Saat ini Kizaru dan Saturn masih belum tiba di Pulau Egghead. Seharusnya Luffy dan yang lainnya bisa langsung kabur dari pulau tersebut. Namun jika kalian perhatikan lebih seksama, pada manga One Piece chapter 1073, Luffy dan Chopper tak bisa menemukan keberadaan dari Vegapunk asli dan juga Jewelry Bonnie. Luffy pun mengatakan mereka tak bisa pergi berlayar tanpa adanya Vegapunk dan juga Bonnie. Nah, itu artinya Oda memang sudah mempersiapkan adanya pertarungan epik di Pulau Egghead. Dan itu artinya bajak laut topi jerami sudah dapat dipastikan akan bertemu dengan Kizaru dan juga Saint J. Garcia Saturn. Nah, mengingat grup Luffy kalah akan jumlah dan kekuatan jika dibandingkan dengan musuh, apakah Oda juga sudah mempersiapkan sosok yang akan datang ke Pulau Egghead dengan tujuan untuk membantu bajak laut topi jerami dan juga Dr. Vegapunk? Jika ada pemerintah dunia, seharusnya juga ada pasukan revolusioner. Pada manga One Piece chapter 1067, Ivankov mengatakan jika pertarungan dari pasukan revolusioner baru saja akan dimulai. Nah, itu artinya pasukan revolusi benar-benar akan segera melakukan pergerakan. Namun semua itu berubah ketika Kuma melarikan diri entah kemana.
Bahkan Monkey D. Dragon pun tak mengetahui kemana perginya Bartolomeo Kuma. Nah, saat ini hanya Vegapunk yang mengetahui pemrograman dari Kuma. Sehingga Dragon harus menanyakan informasi tersebut pada Dr. Vegapunk. Namun pada One Piece Chapter 1061, Dragon mendapatkan telepon dari Vegapunk Saka jika Dr. Vegapunk akan segera mati. Itu artinya Dragon mau tidak mau harus pergi ke Pulau Egghead untuk mendapatkan semua penjelasan mengenai Bartolomeo Kuma, sekaligus menyelamatkan Vegapunk dari takdir kematiannya. Karena pada One Piece Chapter 1066, tepatnya saat flashback setelah kejadian Buster Call di Ohara, Monkey D. Dragon sempat mengajak Dr. Vegapunk untuk bergabung dengan organisasinya. Namun saat itu, Vegapunk menolaknya mentah-mentah dan lebih memilih untuk bergabung dengan pemerintah dunia karena mereka memiliki sumber daya dan uang yang melimpah. Meskipun begitu, Dragon pasti tak masalah menampung Vegapunk yang sudah habis manis sepah dibuang oleh pemerintah dunia. Karena sosok Dr. Vegapunk merupakan aset yang sangat berharga. Apalagi impian dari Vegapunk adalah untuk membuat kedamaian di dunia dengan menciptakan energi baru yang bisa dipakai oleh semua orang. Di mana mimpi ini juga selaras dengan tujuan pasukan revolusioner yang memang menginginkan perubahan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kedatangan Dragon dan para komandan pasukan revolusioner pasti akan menambahkan kekuatan tempur yang signifikan untuk bajak laut topi jerami dan juga Dr. Vegapunk. Sehingga Dragon nantilah yang akan berurusan dengan Gorosei, Saint Garcia, Saturn, sekaligus benar-benar memulai pergerakan nyatanya untuk mengkudeta pemerintah dunia. Lalu para komandan revolusi lainnya bersama dengan kru topi jerami akan bertarung menghadapi ketujuh ekor Seraphim serta para kroco angkatan laut. Sedangkan Luffy yang akan bertarung melawan sang Admiral Monyet Kuning Kizaru. Selain Monkey D. Dragon dan pasukan revolusioner, masih ada sosok lagi yang berpeluang besar akan pergi ke Pulau Egghead. Siapakah dia? Pada One Piece Chapter 1073, Miss Bakin ternyata berada di Pulau Sphinx. Dia meminta pertanggungjawaban pada Marco. Akibat Weevil menjaga kampung halaman dari Shirohige, dia akhirnya ditangkap oleh Admiral Green Bull. Oleh karena itu, Miss Bakin meminta Marco untuk membebaskan anaknya, Edward Weevil, yang katanya masih memiliki hubungan darah dengan Shirohige. Meskipun begitu, Marco masih tidak mempercayai Bakin, yang mengatakan jika Weevil adalah hasil dari perbuatan mantap-mantapnya dengan mendiang Kapten Shirohige. Sehingga Bakin meminta Marco untuk pergi menemui Dr. Vegapunk karena dia mengetahui semua fakta mengenai Miss Bakin, Edward Weevil, dan juga Edward Newgate. Nah, seharusnya Marco kepo dan ingin mengetahui fakta tersebut karena sepertinya harta peninggalan milik Shirohige sangatlah berharga sampai-sampai pihak Angkatan Laut dan Miss Bakin ingin mendapatkannya. Marco memang tak mengetahui keberadaan dari Dr. Vegapunk. Namun, Miss Bakin alias Miss Buckingham Stacy pasti mengetahui keberadaan dari Dr. Vegapunk saat ini. Pasalnya, Miss Bakin sudah terkonfirmasi merupakan mantan anggota dari organisasi Mets. Pastinya, Bakin memiliki hubungan rohani dan jasmani dengan Dr. Vegapunk. Jika kalian sadari, bajak laut topi jerami sudah bertemu dengan para anggota dari organisasi Mets, yaitu saat di Whole Cake Island, mereka bertemu dengan Vinsmoke Judge. Lalu saat di Wano Kuni, mereka bertemu dengan sosok Queen. Dan saat ini di Egghead, mereka bertemu dengan Dr. Vegapunk. Hingga akan lengkap jika mereka bertemu dengan Miss Bakin asli di Pulau Egghead. Dan dengan kedatangan Marco ke Pulau Egghead, pasti bisa menambah kekuatan tempur dari bajak laut topi jerami. Selain itu, Pulau Egghead juga tidak terlalu jauh dari Pulau Sphinx. Apalagi Marco akan lebih cepat sampai di Pulau Egghead jika dia menggunakan mode Zoan burung puyuh miliknya. Yos nakama, itulah video prediksi mengenai kedatangan pasukan revolusioner dan Marco ke Pulau Egghead. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.